Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 31 Mei tahun 2025 adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria, ia juga menyampaikan kepada Maria kabar perkandungan Elisabet saudarinya. Malaikat itu memberitahukan bahwa Elisabet juga sedang mengandung seorang putra pada masa tuanya. Bayi itu adalah Yohanes Pembaptis yang kemudian kelak akan menjadi perintis jalan bagi Yesus, juru selamat yang dijanjikan Allah. Maria pun segera bergegas ke pegunungan Yudea, ke kota Karem, tempat tinggal Elisabet dan Sakaria. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, pertemuan itu merupakan suatu peristiwa kegembiraan bagi Elisabet maupun bagi anak yang dikandungnya. Dari mulut Elisabet keluarlah kata-kata pujian ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ia juga menyebut Maria berbahagia, sebab Maria percaya akan sabda Tuhan yang disampaikan kepadanya. Maria pun menjawab kata-kata pujian Elisabet dengan mengagungkan Tuhan yang memperhatikan hambanya yang hina itu dan yang memenuhi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Maria pun tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kita juga memuji Maria dengan perkataan Elisabet setiap kali mengucapkan doa salam Maria, tetapi yang lebih penting lagi, jika kita memuji Maria dengan mengikuti teladan sikapnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, bab 3, ayat 14-18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukaria karena engkau,
Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pertemuan keselamatan. Pada hari ini kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Kita mengingat betapa luar biasanya kehidupan yang dijalani Bunda Maria. Bunda Maria menunjukkan kepada kita kesiapannya untuk melakukan kehendak Tuhan dan kesediaannya untuk melayani Tuhan dan sesama.
Ia mampu melakukan apapun untuk melaksanakan kehendak Allah. Perjalanan jauh yang ditempuh Bunda Maria untuk mengunjungi saudarinya Elizabeth tak menjadi beban atau keterpaksaan, melainkan menjadi ekspresi kegembiraan dan sukacita karena ia telah memberikan segalanya bagi Tuhan dan ia telah melaksanakan kehendak Tuhan sepenuh-penuhnya. Kita seharusnya bersyukur memiliki Bunda Maria sebagai ibu kita. Allah telah memilih seorang wanita yang tepat, Bunda Maria, untuk menjadi ibu putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan ibu gereja, ibu semua umat beriman, sehingga dari Bunda Maria kita dapat belajar bagaimana menjadi orang Kristen sejati, khususnya bagaimana menjalani hidup kita setiap hari. Kita memiliki Bunda Maria sebagai model kehidupan kita. Melalui Ibu Maria, Allah telah menunjukkan kepada kita jalan yang diinginkannya untuk kita jalani. Sama seperti kehidupan orang tua adalah model dan contoh bagi kehidupan anak-anak mereka, demikian pula kehidupan Bunda Maria adalah model kehidupan gereja, kehidupan kita umat beriman. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita mendengar dari Injil kisah tentang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Satu hal yang penting dalam kunjungan ini adalah bahwa Maria membawa Yesus bersamanya dalam rahimnya untuk bertemu dengan Yohanes dalam rahim Elizabeth. Ini adalah pertemuan keselamatan. Yohanes inilah yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu, kehendak Tuhan pun terpenuhi. Ada orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan Allah dan bekerja sama satu sama lain dalam persahabatan, kebersamaan, dan persatuan seperti yang dilakukan Maria dan Elizabeth. Kita diajak agar berperan dalam mengambil bagian untuk melakukan kehendak Allah dalam kerjasama dengan semua umat beriman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.